bersediakah kita menjadi lonceng Allah? Melalui senyum kita, senyum yang begitu mempesona, membuat dunia menjadi sangat ramah aku. Melalui pewartaan, melalui pelayanan kasih, melalui kesaksian hidup, biarkanlah itu menjadi lonceng bagi Allah yang bergema lebih kencang sehingga dapat sampai kepada telinga jiwa sesama kita. Dan ketika mereka terpukau dan terpesona oleh apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka akan berkata, puji Tuhan, haleluya. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Di dalam video kali ini saya ingin membagikan pengalaman kecil yang terjadi sekali lagi pada keheningan pagi. Waktu itu di tanggal 7 Oktober dalam gereja Katolik merayakan peringatan Rosario Santa Perawan Maria. Dan pada hari itu di dalam komunitas biara kami terjadi perayaan Ekaristi penerimaan postulan. Misa Kudus dipimpin oleh Pastor Dekan Putu Sibau, Pastor Jack SMM, Keuskupan Sintang. Ketika bangun pagi pada tanggal 7 Oktober 2022 itu, saya menggunakan kesempatan untuk berdialog batin dengan Tuhan. Apa yang Engkau inginkan? Saya lihat hari ini. Saya dengar hari ini. Hari ini 3 putrimu, 2 dari Keuskupan Amboina dan 1 dari Keuskupan Agung Ende akan menjadi postulan di dalam biara kami, biara BSMC Indonesia. Saya rindu untuk memberikan satu catatan kecil bagi mereka, juga bagi komunitas di hari bahagia ini. Di dalam keheningan itu, saya melihat lonceng gereja. Lalu saya berkata dalam hati kepada Tuhan, Tuhan, apa arti lonceng gereja itu? Ketika saya menunggu jawaban dari Tuhan, saya mendengar lonceng gereja itu berbunyi, teng teng, teng teng, teng teng, 3 kali berbunyi dengan nada yang sama. Setelah itu saya masuk lebih dalam lagi di dalam keheningan. Dan saya boleh mendengarkan dalam keheningan itu sebuah suara yang sangat lembut, dan saya yakin itu dari surga. Jika engkau mendengar lonceng berbunyi di dalam komunitas biaramu, hendaklah engkau merasa sangat familiar, sangat akrab dan bersahabat. Artinya, lonceng itu bagaikan suaraku memanggil engkau, memanggil para anggota untuk bersekutu baik di dalam doa maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang diawali dengan bunyi lonceng itu. Tak ada satu orang pun yang merasa asing dengan bunyi lonceng di dalam komunitas biara.
Yang kedua, jadilah engkau lonceng bagi Allah. Ketika lonceng gereja berbunyi, banyak umat secara serta-merta datang dan menghampiri pintu gereja dan satu persatu masuk di dalam rumah Tuhan, bersekutu di dalam doa dan perayaan Ekaristi. Jadilah engkau lonceng Allah, sekali bergema melalui senyum yang ramah, melalui amal kasih, melalui pelayanan, kesaksian hidup, pewartaan tentang kasih Allah. Biarkanlah telinga jiwa semua umat yang mendengar, yang melihat dan yang menyaksikan, biarlah mereka datang merapat kepadaku, kepada Allah. Bersediakah engkau menjadi loncengku? Bersediakah engkau menjadi lonceng Allah? Di dalam keheningan itu saya telah menjawab, saya siap dengan penuh kerendahan hati, siap menjadi lonceng Allah melalui doa, melalui senyum, melalui pelayanan kasih dan karya-karya perutusan di dunia ini. Saya merindukan itu bergema, dan gemanya sampai kepada telinga jiwa semua umat, sehingga ketika mendengar gema lonceng kesaksian hidupku, kesaksian hidup komunitasku, mata semua orang memandang kepada Allah. Telinga semua orang disendengkan kepada Allah. Dan mereka berlari menghampiri hadirat-Mu ya Allah. Dan kemudian ketika selesai doa, saya mencoba untuk menata kalimat tentang pengalaman doa, pengalaman iman yang terjadi pagi hari pukul 3 pagi pada tanggal 7 Oktober 2022 itu. Itulah yang saya jadikan pesan dalam kata sambutan saya kepada segenap umat yang hadir, suster bruderku, dan juga para postulan BSMC yang berbahagia hari itu. Setelah saya memberikan kesaksian seperti tadi, saya berkata, para postulan yang saya kasihi, para bruder dan suster BSMC, jadilah engkau lonceng Allah. Melalui senyum, melalui karya kasih, melalui kesaksian hidupmu, melalui pewartaanmu, hendaknya semua itu bergema sampai kepada telinga jiwa umat Allah. Dan ketika mereka mendengarkan gema pewartaanmu itu, mereka tidak memandang engkau, tapi mereka memandang kepada Allah, dan mereka berlari menuju hadirat Allah untuk berdoa, untuk menyembah Allah di dalam persekutuan doa, baik di keluarga, di lingkungan-lingkungan, di tengah-tengah umat yang berkumpul, ataupun dalam puncak perayaan Ekaristi yang kita rayakan, baik di gereja maupun di rumah-rumah umat. Itulah
kesaksian hidup tentang permenunganku dan dialog batinku dengan Tuhan. Itulah yang ingin saya wartakan kepada saudara dan sahabatku yang Tuhan minta dariku, dari komunitasku, dari biaraku. Tentu juga minta kepada kita semua. Bersediakah kita menjadi lonceng Allah? Melalui senyum kita, senyum yang begitu mempesona, membuat dunia menjadi sangat ramah. Dan orang akan mengatakan, puji Tuhan. Sehingga kehadiranmu dan kehadiranku menjadi puji-pujian bagi Allah. Melalui tutur kata, sikap tingkah laku, melalui pewartaan, melalui pelayanan kasih, melalui kesaksian hidup, biarkanlah itu menjadi lonceng bagi Allah yang bergema lebih kencang sehingga dapat sampai kepada telinga jiwa sesama kita. Dan ketika mereka terpukau dan terpesona oleh apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka akan berkata, puji Tuhan, haleluya. Sehingga mereka semakin rindu akan hadirat Allah. Itulah yang Allah minta dari kita untuk menjadi lonceng Allah di tengah dunia ini. Semoga permenungan saya hari ini menjadikan inspirasi bagi saudara dan sahabat